Nih namanya Kadira. Ayo Kadira, satu. Manusia memang selalu silau dengan harta. Walau sudah mempunyai harta melimpah, tapi tetap saja ingin memiliki harta yang lebih lagi. Janganlah menjadi orang yang serakah, mau untung malah buntu. Ikuti kisahnya dalam Reka Ulang. Kembali Indonesia diguncang amarah kolektif terkait sebuah badai media sosial yang telah memaksa stasiun televisi nasional Trans 7 untuk bertekuk lutut setelah salah satu programnya dinilai menghina dan merendahkan martabat ribuan pesantren dan para kiai di seluruh negeri. Kontroversi yang bermula dari tayangan Expose Uncensored yang secara terbuka menarasikan praktik ngalap berkah dan kepatuhan santri kepada kiai sebagai dugaan eksploitasi dunia pesantren yang disamaratakan. Namun di balik narasi yang memecah belah itu, kini fokus publik bergeser pada sosok di balik suara. Siapakah narator yang dengan lantang mengucapkan diksi-diksi provokatif tersebut? Hingga muncul satu nama yang memiliki rekam jejak kuat di dunia penyiaran dan voice-over Indonesia, yang pernah berkiprah sebagai wartawan, host hingga penyiar radio ternama, yaitu Dira Larasati, yang diduga membaca narasi menusuk hati kaum santri dan kiai di acara Trans 7 tersebut. Apakah suaranya lah yang membakar amarah publik, ataukah ia hanya korban dari naskah yang dibuat oleh redaksi yang lalai? Hingga para tokoh mengungkap hal penting soal ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Harus berani juga menanyakan apakah yang kita lakukan itu mendidik atau tidak. Saya ingin mengatakan ini sebagai bentuk komitmen saya, dan memang saya punya basic sebagai orang yang membersamai mahasiswa-mahasiswa belajar ilmu-ilmu kependidikan. Saya pikir inilah sosok Dira Fajriah Larasati, adalah seorang individu yang dikenal memiliki latar belakang profesional di dunia penyiaran dan jurnalisme. Kelahiran Jakarta 27 Agustus 1992, yang beragama Islam, anak dari Haji Didi Rosidi dan Ibu Rahmawati, lulusan strata 1 jurusan jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, yang pernah berkarir sebagai penyiar banyak radio terkemuka, host WhatsApp, freelancer MC, voice-over talent di berbagai channel dan program Kivision, Kompas TV, MNC Channel, Trans 7, dan masih banyak lagi. Akan tetapi yang menjadikannya viral sekarang adalah usai tayangan Expose Uncensored Trans 7 yang dituding menyinggung pesantren Lirboyo. Kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Suara narator perempuan dalam program itu dinilai provokatif hingga ramai netizen mencocokkan dengan suara Dira, mantan penyiar radio dan alumnus jurnalistik tersebut. Dan yang bikin publik makin curiga, akun Instagram @dira_f_larasati dan TikTok dira_f_larasati tiba-tiba terkunci. Tak ada klarifikasi, tak ada bantahan, dan jejak digital soal aktivitasnya pun perlahan menghilang. Apakah benar Dira adalah sosok di balik suara kontroversial dan menjadi korban pembuat narasi dalam acara itu? Satu hal yang pasti, jika diamnya justru menjadi bahan kecurigaan mendalam. akhirnya jangan ketika ada satu kejadian yang dialamatkan kepada sumber ajaran yang sesungguhnya tidak pernah mengajarkan itu satu. Yang kedua, juga kepada penyelenggara pendidikan, apakah pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan, harus berani juga menanyakan apakah yang kita lakukan itu mendidik atau tidak. Saya ingin mengatakan ini sebagai bentuk komitmen saya, dan memang saya punya basic sebagai orang yang membersamai mahasiswa-mahasiswa belajar ilmu-ilmu kependidikan. Saya pikir ini penting buat semua masyarakat memahami bahwa orang yang paling utama, yang paling mulia, yang paling kita teladani, beliau tidak mau dikultuskan. Ini siapa juga introspeksi diri saya juga pernah melihat langsung
beberapa kesempatan para tokoh-tokoh di secara kasuistik masih ada, dan saya pernah lihat langsung yang seperti itu. Anak orang datang sampai panjang barisannya, mereka merayap, ngesot-ngesot begitu, dan saya pikir ini juga harus dibenahi. Intinya mari kita sadari bahwa negeri kita sedang berbenah, dan kita dukung Pak Prabowo untuk melakukan pembersihan terhadap pengelolaan negara yang tidak keru-keruan, dan juga pesan buat Pak Prabowo agar terus mendekatkan diri kepada Allah dan bercermin kepada Rasulullah, dan mencoba melihat bahwa ada aspirasi-aspirasi yang selama ini tersumbat. Semoga kemunculannya akan membawa kabar terang dan membuktikan apakah benar orang yang dicari dan menjadi korban pembuat narasi yang membawa petaka para santri dan kiai pesantren Lirboyo tersebut. Trans 7 ini tidak mencerminkan sebagai media nasional yang bagus, tidak memberikan contoh yang bagus, malah menjelek-jelekkan, Masya Allah, pondok pesantren Lirboyo, saudara. Kau menjelek-jelekkan pondok pesantren Lirboyo, itu artinya seluruh Indonesia kena semua. Di situ ada Baye Anwar. Itu siapa sih wanita yang bicaranya Masya Allah kotor banget? Anda itu media besar, Trans 7 itu media besar, tetapi kali ini kau kecolongan, saudara. Siapa di balik Anda? Kalau Anda itu tak pernah mondok, jangan komentar yang aneh-aneh, saudara. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat apapun itu yang berkaitan dengan simbol agama justru malah dijadikan sebuah bahan untuk melecehkan. Yang padahal yang udah kita ketahui bersama, pesantren itu dipagari oleh zikir, tasbih, pendidikan umat, mendidik generasi penerus agama dan juga bangsa. Justru ditampilkan dalam narasi yang melecehkan. Jadi jangan biarkanlah peran suci para kiai dan pesantren justru dijadikan olok-olok demi sebuah rating atau sensasi, atau siapapun itu yang memang mungkin sedang sedang dibangun sebuah perjuangan, upaya mereka yang membenci Islam, membenci pesantren, agar umat ini menjauh dari Islam dan juga menjauh dari pesantren. Sedulur-sedulur, kita ini bukan menutup pintu kritik. Justru ya memang pintu kritik itu harus selalu terbuka dan berpijak pada etik keadaban, gitu. Tetapi ketika kritik itu harus berdiri di atas pijakan yang salah tanpa riset, gitu kan, justru mengandung fitnah, gitu kan, itu mah bukan kritik namanya. Ini udah sangat-sangat keterlaluan. Nih namanya Kadira. Ayo Kadira, satu. Manusia memang selalu silau dengan harta. Walau sudah mempunyai harta melimpah, tapi tetap saja ingin memiliki harta yang lebih lagi. Janganlah menjadi orang yang serakah, mau untung malah buntu. Ikuti kisahnya dalam Reka Ulang. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop.